Harusnya yang dijaminkan oleh Rizik Syihab itu bukan istrinya, tetapi Anies Baswedan. Karena kita tahu bersama, tanpa Rizik Syihab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Rizik Syihab dan juga Mustafa Nahra adalah dua ex-napi yang tentunya menjadikan istri mereka ini sebagai jaminan. Kedengarannya sangat geli ya. Bagaimana mereka menjadikan istri mereka sebagai jaminan agar mereka bisa bebas. Saya rasa penilaian orang-orang yang menjaminkan istrinya kepada kepolisian dan proses hukum yang berlaku tentunya sangat rendah terhadap kaum perempuan itu sendiri. Dan kalau kita mau melihat, ya orangnya ya itu-itu saja. Kelompoknya ya itu-itu saja. Jujur ya teman-teman, sebenarnya saya ini malas sekali untuk berbicara soal agama yang mereka anut. Karena memang ini bukan urusan agama, melainkan urusan penilaian seseorang terhadap antropologi dari perempuan itu. Ya, kalau secara struktur sosial, memang perempuan ini memiliki sejarah yang cukup tidak mengenakan. Perempuan selalu dianggap kaum kelas 2 dan bahkan dianggap sebagai sosok yang boleh dipukulin atau boleh digebuk oleh suami di tempat-tempat tertentu. Saya melihat di Indonesia ini sudah ada beberapa kejadian yang di mana seorang narapidana itu atau tersangka menjaminkan istrinya sebagai jaminan untuk kasus hukum yang dialami oleh laki-laki tersebut. Tentunya bagi saya yang adalah seorang laki-laki, ini merupakan bentuk ketidakjantanan seorang pria dalam menanggung akibat dan mempertanggungjawabkan secara satria. Ya, saya kira jiwa satria dari seorang Rizik ini dan juga Mustafa ini sangat kecil sekali. Bagaimana tidak? Mereka menjaminkan istrinya sebagai jaminan agar mereka bisa bebas. Ya, harusnya Komnas HAM ini atau Komnas Perempuan ini boleh bersuara tentang hal ini. Harusnya para social justice warrior yang isinya adalah orang-orang yang sok keren itu bisa berteriak dan memperjuangkan hak perempuan agar tidak boleh dijadikan jaminan sama sekali. Meskipun itu adalah istrinya sendiri. Ya, harusnya cucunya Bung Hatta juga, Mbak Gustika Yusuf Hatta, yang sangat berkoar-koar soal mengesahkan undang-undang pelecehan seksual kepada wanita khususnya, boleh melakukan demonstrasi besar-besaran di gedung DPR. Agar apa? Agar undang-undang itu boleh direvisi. Agar penjamin tidak boleh wanita ataupun istrinya. Kita tahu negara Indonesia ini secara hukum sebenarnya sudah baik. Tapi masih banyak sekali bolong-bolong yang perlu kita betulkan bersama. Ya, salah satu bolong yang paling fatal adalah menjadikan istri sebagai jaminan dari kasus hukum itu sendiri. Posisi perempuan ada di mana di Republik Indonesia ini?
Seharusnya wanita itu dimuliakan, bukannya dijadikan objek jaminan. Bukan seperti itu. Karena setahu saya banyak sekali agama-agama yang mengajarkan prinsip bahwa perempuan harus dihargai dan dijadikan mahkota bagi para pria. Ya, istri adalah mahkota kita sebagai laki-laki. Tapi sayangnya itu tidak berlaku bagi Rizik Syihab dan juga Mustafa. Yang dimana kita tahu kedua orang ini menjaminkan istrinya sebagai jaminan untuk kasus hukum yang mereka alami bersama-sama. Dan ini menjadi pertanyaan buat saya, apa yang menjadi pandangan mereka terhadap kaum perempuan ya? Ya, kelihatannya mereka ini menganggap bahwa kaum perempuan ini sebagai kaum kelas 2 yang lebih rendah daripada para pria. Harga diri perempuan itu harus diangkat setinggi-tinggi, dan lembaga negara seharusnya tidak memperbolehkan wanita dijadikan sebagai penjamin. Karena sulit sekali bagi seorang perempuan untuk mengatakan tidak untuk menjadi jaminan. Ya, mereka mau tidak mau harus tunduk kepada suaminya. Ya, karena kalau tidak tunduk ya mungkin para suaminya ini bisa berbuat sesuatu terhadap istrinya. Harusnya yang dijaminkan oleh Rizik Syihab itu bukan istrinya, tetapi Anies Baswedan. Karena kita tahu bersama, tanpa Rizik Syihab, Anies Baswedan ini akan jadi pecundang dan dihancurkan oleh demokrasi yang begitu mulia. Kita tahu bersama bahwa Anies ini berhutang banyak sama pentolan FPI ini. Atau ya kalau mau jaminkan, ya jaminkan saja laskar-laskar yang suka lempar batu itu. Dan saya jadi tahu kenapa mereka ini suka poligami. Ya karena mungkin buat mereka makin banyak istri, makin banyak penjamin. Dan difasilitasi oleh negara pula.